Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan pagi kali ini kita akan belajar di mata pelajaran akuntansi keuangan dengan materi pelajaran yaitu akuntansi persediaan. Namun alangkah lebih baiknya jika kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Teman-teman, untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan kepada teman-teman semua untuk open cam, sehingga saya bisa mengetahui kehadiran kalian, dan juga jangan lupa untuk memastikan bahwa jaringan internet di HP ataupun di komputer kalian dalam keadaan stabil ya. Selain itu juga, bisa juga dipersiapkan terkait catatan yang dapat kalian gunakan untuk mencatat informasi penting yang Ibu sampaikan ataupun dapat digunakan untuk menulis pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada Ibu di akhir pelajaran nanti. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan melakukan presentasi untuk mengetahui siapa yang sudah hadir dan juga siapa yang belum. Ibu mulai dari presentasi yang pertama ya. Baik. Dias Ica Widyasari, Feby Anggarani, Ferry Dwi Lestari, Friska Septina Handayani. Alhamdulillah, semua teman-teman semua sudah bergabung dalam kelas online pada pagi hari ini. Saya sangat berharap teman-teman semua memiliki motivasi belajar yang tinggi dan juga keinginan yang kuat untuk belajar walaupun kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini hanya bisa dilaksanakan secara daring. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan menambah ilmu teman-teman semuanya. Oke, untuk merecall pengetahuan kalian tentang materi minggu lalu, Ibu ingin sedikit memberikan kuis nih kepada kelompok yang sudah Ibu tunjuk di awal pertemuan. Silahkan untuk berdiskusi mengenai apa itu kartu utang dan apa fungsinya. Bagi kelompok yang bisa menjawab, silahkan klik raise hand dan juga langsung open mic untuk menjawab ya. Ibu tunggu, Ibu beri waktu selama 1 menit. Baik, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk grup D yang telah menjelaskan apa itu kartu utang dan fungsinya dengan sangat jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kartu utang itu merupakan kartu yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat mutasi utang di setiap periodenya. Jadi, pada tanggal tertentu, perusahaan sudah mengetahui berapa utang untuk masing-masing debiturnya. Oke, kita akan melanjutkan ke materi inti di pertemuan ini yaitu tentang akuntansi persediaan. Namun, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian persediaan, mampu mengklasifikasikan persediaan, mampu menjelaskan sistem persediaan, mampu mengetahui perbedaan masing-masing dari sistem persediaan, lalu peserta didik itu juga mampu menjelaskan mengenai apa itu harga pokok penjualan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai kepemilikan barang dengan mandiri dan tidak membuka bahan ajar. Lalu dari tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan terkait dengan topik pembahasan pada pertemuan kali ini. Jadi, topik pembahasan pada pertemuan kali ini membahas mengenai yang pertama, pengertian
persediaan. Yang kedua adalah klasifikasi persediaan. Yang ketiga adalah sistem persediaan yang terdiri dari sistem periodik dan perpetual. Yang keempat yaitu perbedaan sistem periodik dan perpetual. Yang kelima adalah harga pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah kepemilikan persediaan barang dagang. Namun, untuk lebih memberikan gambaran kepada teman-teman terkait apa itu persediaan, silahkan teman-teman untuk langsung scan barcode yang sudah Ibu tampilkan, lalu simak videonya dengan jelas dan apabila perlu silakan dicatat poin-poin pentingnya. Ibu beri waktu selama 3 menit. Dipersilakan. Menurut teman-teman, apa itu persediaan setelah melihat dari video tadi? Ya, yang bisa menjawab silakan langsung open mic. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Firliana yang begitu jelas. Jadi, Ibu ingin sedikit menambahkan bahwa persediaan itu adalah aset lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan dagang dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang dagangan tersebut. Jadi, di sini dapat dikenali dari 3 kata kunci ya untuk pengertian persediaan, yaitu ada kata aset lancar, yang kedua adalah dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang ketiga yaitu tanpa mengubah bentuk. Nah, dengan menggunakan ketiga kata kunci tersebut, maka teman-teman akan lebih mudah untuk memahami apa itu pengertian dari persediaan. Mohon maaf ya, Ibu kurang fokus. Nah, lalu apa itu karakteristik dari persediaan? Jadi, persediaan itu merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana barang tersebut bisa dijual kalau tidak dimiliki oleh perusahaan? Jadi, sebelumnya perusahaan itu harus membeli terlebih dahulu dari supplier, baru nanti disimpan lalu dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuknya. Yang kedua adalah dalam bentuk siap dijual. Dalam artian, di sini perusahaan tidak melakukan proses produksi. Jadi, barang dari supplier akan langsung terdistribusikan ke pembeli. Jadi, barang itu hanya berhenti sejenak di gudang, lalu akan langsung disalurkan ke pembeli. Nah, apakah sudah jelas teman-teman? Mungkin masih jelas ya, karena ini masih pengertian. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan klasifikasi persediaan. Nah, di sini persediaan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, dan yang kedua yaitu menurut jenis persediaan. Nah, di sini Ibu menjelaskan terkait yang menurut PPH pasal PSAK nomor 14 tahun 2007. Yang pertama adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Jadi, barang yang ada yang telah dibeli itu disimpan lalu dijual dalam kegiatan utama perusahaan. Jadi, perusahaan itu fokus utamanya itu menjual barang dagangan. Nah, yang kedua, dalam proses produksi dan atau perjalanan. Dalam artian, persediaan tersebut dapat diproduksi ini untuk perusahaan manufaktur ya, ataupun barang tersebut masih dapat berupa dalam perjalanan di mana nanti kepemilikannya akan kita bahas di materi terakhir. Nah, yang ketiga yaitu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, ini dikategorikan dalam perusahaan manufaktur di mana perusahaan itu harus membeli bahan baku terlebih dahulu, lalu melakukan proses produksi, maka akan jadi barang berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Nah, jenis persediaan yang kedua itu menurut jenis persediaan. Itu ada menurut perusahaannya ya di sini. Yang Ibu sebutkan di PowerPoint itu menurut perusahaan manufaktur.
Nah, kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan karena fokus utama mereka, kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa yang mereka miliki. Kalau perusahaan dagang, tentunya mereka menjual barang dagangan, jadi mereka ada persediaan barang dagangan. Lalu, untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 ya, teman-teman, persediaannya. Yang pertama adalah persediaan bahan baku atau direct material, di mana persediaan ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan proses produksi. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau work in process, di mana persediaan ini merupakan persediaan yang telah diproduksi namun belum sepenuhnya jadi, masih dalam tahap setengahnya. Misalnya gini, perusahaan itu mau memproduksi motor. Nah, sedangkan yang dikategorikan sebagai persediaan barang dalam proses ini berupa rakitannya motor atau kerangkanya, jadi belum sepenuhnya jadi. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished goods. Jadi di sini itu persediaan yang sudah jadi, yang sudah selesai diproduksi 100%. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada langsung open mic saja ya, biar tidak bingung ketika di akhir. Oke, mungkin teman-teman masih belum ada pertanyaan ya. Jadi Ibu akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sistem persediaan yang terdiri atas sistem perpetual dan juga sistem periodik. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem perpetual, di mana karakteristik utama dari sistem periodik maksud saya, di mana karakteristik utama dari sistem periodik adalah pada setiap akhir periode itu akan dilakukan perhitungan secara fisik untuk mengetahui berapa jumlah persediaan akhir barang yang ada di perusahaan, di mana perusahaan yang menggunakan metode ini umumnya merupakan perusahaan yang memiliki persediaan yang beraneka ragam, namun jumlahnya itu hanya sedikit. Nah, lalu untuk lebih memperjelas lagi terkait bagaimana jurnal yang digunakan dalam metode periodik, pada gambar di samping sudah dijelaskan terkait jurnalnya. Apabila ada pembelian, maka perusahaan itu harus mendebit pembelian. Dan yang dikredit tergantung pembeliannya tunai ataupun kredit. Yang kedua, jika ada retur, maka perusahaan harus mengkredit retur pembelian. Dan jika ada penjualan, maka perusahaan itu harus mengkredit penjualan. Dan apabila ada retur penjualan, maka perusahaan juga harus mencatat adanya retur penjualan di sebelah debit. Nah, untuk sistem yang kedua adalah sistem perpetual, di mana sistem ini akan melakukan pembukuan atas persediaan secara kontinu atau terus-menerus, yaitu ketika terjadi pembelian maupun penjualan itu akan dicatat di kartu persediaan. Nah, jurnalnya hampir sama dengan jurnal sistem periodik, yang membedakan adalah akun pembeliannya. Di mana di sistem periodik, ketika ada pembelian, perusahaan itu mencatat ke akun pembelian. Namun, di metode perpetual, perusahaan itu mencatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan. Begitu pula ketika ada retur, maka persediaan barang dagangan harus dikredit. Nah, yang membedakan lagi adalah ketika ada penjualan, di mana perusahaan itu harus mengakui adanya harga pokok barangnya. Harga pokok barang ini dapat diketahui dengan kita melakukan perhitungan di kartu persediaan. Nah, jurnalnya untuk mencatat harga pokoknya yaitu HPP pada persediaan barang dagangan. Nah, ketika ada retur pun juga perusahaan harus mengakui berapa harga pokoknya, yaitu dengan mendebit retur penjualan, lalu membalik jurnal waktu pembelian kredit, waktu penjualan kredit tadi. Nah, untuk lebih memantapkan terkait bagaimana bentuk kartu persediaan, Ibu sudah memberikan gambarnya ya teman-teman, silakan diteliti. Nah, itu merupakan gambar dari kartu persediaan di mana ada kolom persediaan masuk, persediaan keluar, dan juga saldo di akhir periode. Nah, lalu apa sih perbedaan dari sistem periodik dan perpetual? Nah, perbedaannya itu dapat kalian amati sendiri di tabel, di mana inti dari tabel ini sudah Ibu jelaskan di atas.
Jadi teman-teman semangat membaca dan dipahami. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Baik, oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai latihan kasus. Baik, Ibu sudah menampilkan terkait latihan kasus soal persediaan ya, di mana ada beberapa transaksi yang Ibu sajikan. Jadi di sini teman-teman kita akan berlatih bagaimana kita mencatatnya ya, dengan menggunakan sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, silakan diamati, kalau perlu silakan difoto ataupun yang lainnya. Lalu silakan ditulis di buku tulis terkait jurnal yang tepat. Nah, ini Ibu akan memanggil satu persatu dari kalian untuk menjelaskan bagaimana jurnal yang tepat dan juga bagaimana pengakuan dari masing-masing transaksi. Baik, silakan dianalisis. Oke, sudah? Oke, tentunya sudah dong. Sudah, Ibu kasih waktu 5 menit nih. Baik, kita mulai dari jurnal yang pertama untuk tanggal 1 Desember. Nah, Ibu mau acak nih, siapa ya? Kira-kira ya? Oke, Ibu sudah tahu namanya. Mbak Farah Maidina. Baik, silakan Mbak, dijelaskan bagaimana jurnal yang tepat untuk tanggal 1 Desember. Silakan dijelaskan terkait dengan sistem periodik dan juga perpetualnya ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Farah Medina. Penjelasannya sudah sangat benar. Berdasarkan dengan yang Ibu jelaskan tadi, ketika menggunakan metode periodik, maka kita akan mendebit pembelian. Nah, kalau menggunakan perpetual, maka kita menggunakan persediaan barang dagangan. Oke, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Ditunggu ya, tunjukkan dari Ibu. Atau mungkin dari kalian ada yang ingin mengajukan diri, dipersilakan. Baik, wah semangat ini Mbak Frida, Mai. Oke, silakan Mbak Frida, dijelaskan mengenai nomor 5, tanggal 5. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di soal yang terakhir nih. Tadi berdasarkan pantauan Ibu ya, jawaban dari teman-teman semua itu sudah hampir benar. Namun, mungkin ada beberapa kendala ketika kalian menentukan berapa harga pokok ketika terjadi penjualan maupun retur penjualan dengan menggunakan metode perpetual. Baik, di sini Ibu sudah menunjukkan terkait kartu persediaan ya. Di sini kita mengibaratkan jika perusahaan itu menggunakan metode FIFO ya dalam pencatatan persediaannya. Nah, ketika terjadi penjualan, maka perusahaan itu harus mengakui berapa harga pokoknya. Dari mana diperoleh harga pokoknya, yaitu dengan melihat kartu persediaan. Jika menggunakan metode FIFO, maka ketika perusahaan menjual 4 barang, maka perusahaan itu mengambil dari persediaan di yang awal, yang atas, yaitu yang harganya 900.000. Jadi perusahaan mencatat yang 900.000. Jadi harga pokoknya menjadi 3.600.000. Begitu pula dengan retur penjualan, di mana harus mencatat adanya harga pokok dengan mengambil harga yang atas, yang awal. Begitu ya teman-teman? Apakah kira-kira dapat dipahami penjelasan Ibu? Baik, Ibu tunggu, sepertinya belum ada pertanyaan ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan ini? Jadi harga pokok di sini adalah jumlah pengeluaran langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, ataupun penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Jadi, kita harus menghitung berapa harga pokok masing-masing persediaan. Caranya, tentu nanti kita akan membahasnya. Jadi, dalam perhitungan laba rugi, potongan pembelian itu diberlakukan sebagai pengurangan terhadap pembelian. Maka di dalam persediaan potongan tersebut harus juga dikurangkan dari harga beli barang. Jadi misalnya begini, perusahaan memiliki persediaan awal, lalu perusahaan melakukan pembelian. Nah, di tengah pembelian itu perusahaan menerima retur, perusahaan mendapat potongan pembelian ketika akan melunasi. Maka itu harus dicatat dan dibebankan ke pembelian. Jadi kita harus mengetahui berapa pembelian bersihnya,
baru nanti dijumlahkan dengan berapa persediaan awal, lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, baru kita akan mengetahui berapa harga pokok penjualan dari persediaan. Kita kurangkan dengan penjualan, maka akan ketahuan berapa laba bersih periode tersebut. Oh, mohon maaf, laba kotor. Laba bersih diketahui ketika sudah dikurangkan dengan beban. Oke teman-teman, semoga tadi dapat diterima dengan jelas ya. Kita akan melanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu mengenai kepemilikan barang persediaan. Nah, barang persediaan ini dapat dikategorikan menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah barang dalam perjalanan, di mana barang-barang yang pada tanggal neraca itu masih dalam perjalanan itu akan menimbulkan masalah. Apakah masih menjadi milik penjual atau sudah perpindahannya kepada pembeli. Nah, barang dalam perjalanan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah shipping point, FOB, shipping point. Yang kedua adalah FOB, destination. Shipping point artinya hak atas barang itu diakui pembeli pada saat diserahkan pada pihak pengangkut. Jadi, ketika dari gudang penjual itu sudah diakui kepemilikannya oleh pembeli. Dan lagi jika FOB destination, di mana hak atas pembeli itu diakui hak atas barang diakui pembeli ketika sudah sampai di tangan pembeli. Jadi, ketika di gudang itu hak barang masih milik penjual. Nah, yang kedua adalah barang yang dipisahkan atau segregated goods, di mana untuk memenuhi pesanan, walaupun belum dikirim, haknya itu sudah berpindah ke pembeli. Artinya ini pembeli itu sudah memesan jauh-jauh hari, walaupun masih dititipkan atau masih ditaruh di gudang penjual. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ketiga adalah barang konsinyasi atau consignment goods, di mana ini adalah barang yang dititipkan untuk dijualkan, hak barang tersebut masih tetap pada yang menitipkan. Jadi misalnya begini, saya mau menjual mesin cuci, tapi saya masih belum punya gudang, masih belum gini, saya menjual mesin cuci nih, terus ada pembeli itu mau beli mesin cuci saya, tapi pembeli itu belum punya mesin cuci, jadi dia masih titip ke gudang saya, jadi dia nunggu tempatnya ready baru dia ambil. Itu bisa diakui sebagai barang konsinyasi. Nah, yang terakhir adalah penjualan angsuran atau installment sales. Jadi, di sini itu hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Ini dapat diketahui dari mekanisme penjualan kredit, di mana jika cicilan nasabah itu belum lunas sampai akhir periode, maka sewaktu-waktu jika cicilannya itu nunggak, maka bisa diambil oleh dealer motornya dan menjadi hak miliknya itu menjadi milik dealer. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah boring ya mendengar penjelasan dari Ibu. Kita akan bermain kuis. Tapi sebelumnya, silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok kalian. Silahkan lalu tentukan bagaimana suara hewan atau mungkin siapa yang ketua kelompok yang akan menggunakan kolom raise hand ya, ataupun juga kalian bisa mendiskusikan terkait open mic, terus nanti kalian akan mengeluarkan suara hewan apa ketika akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke? Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, Ibu sudah kembali dengan menunjukkan apa itu kuis kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai teknis bagaimana kuisnya ya teman-teman. Jadi, di sini Ibu minta kalian bergabung dengan kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan soal ini ya. Dimana di sini kelompok yang akan menjawab silahkan untuk raise hand ataupun bisa juga dengan mengeluarkan suara hewan. Oke? Nah, jadi untuk masing-masing grup, mulai dari grup A sampai grup E, silahkan menuliskan di kolom chat terkait suara hewan apa yang akan kalian gunakan sambil Ibu menjelaskan terkait mekanismenya ya. Oke,
Jadi di sini ada 21 pertanyaan ya teman-teman, di mana poinnya itu 10, 20, hingga 50. Nah, di sini untuk pertanyaan dengan poin 10, itu kalian akan diberi kesempatan menjawab dalam waktu 5 detik. Jadi 5 detik kesempatan kalian untuk menjawab ya. Yang kedua, yang 20, skornya 20, kalian punya waktu menjawab sebanyak 10 detik. Dan yang 30, kalian mempunyai kesempatan menjawab sebanyak 15 detik, yang 40, 20 detik, dan yang 50 sebanyak 25 detik. Nah, jika tim yang akan menjawab dalam waktu yang sudah Ibu tentukan tidak bisa menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke kelompok lain dengan aba-aba dari Ibu tentunya. Jadi kita ada putaran untuk menentukan siapa grup yang pertama kali menjawab. Oke, kita putar ya. Oke, sudah ketahuan bahwa yang dahulu menjawab adalah grup C. Iya, saudari Dewi Anggra ini silakan dipilih. Iya, pilih nomor berapa? Nomor 1. Oke. Sebentar, Ibu set timernya dulu ya. Baik, Ibu mulai dari hitungan mundur. 3, 2, 1, go! Pertanyaan nomor 1 adalah what is the meaning of inventory? Oke, grup C, silakan dijawab. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah jawaban dari grup C sudah benar? Ya, benar sekali. Jawaban dari grup C sudah benar. Jadi, pada kesempatan ini, grup C mendapatkan poin sebanyak 10. Tepuk tangan teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang lain, jangan patah semangat, karena ini masih di tahap awal. Masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya hingga kalian bisa mencapai skor tertinggi dan mendapatkan reward dari Ibu tentunya. Oke, tetap semangat. Saya persilakan kepada kelompok C untuk memilih nomor lagi. Nampaknya kuis kali ini berjalan dengan sangat lancar ya teman-teman. Seluruh tim berlomba untuk memperoleh poin tertinggi. Nah, di sini kita sudah mengetahui siapa the winner dari kuis kali ini, yaitu adalah grup A dengan skor 110, lalu disusul dengan grup D dengan skor 70. Nah, dengan ini Ibu ucapkan selamat kepada kedua tim telah berhasil menjadi pemenang dalam babak ini dan akan mendapatkan reward dari Ibu. Ya, nanti silahkan ketua tim untuk PC Ibu di WhatsApp ya, Ibu tunggu. Nah, sesuai dengan konsekuensinya tadi, di mana tim yang kalah itu harus membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini. Oke, saya persilakan kepada perwakilan dari tim E untuk open mic dan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Oh iya, silahkan Mbak Dewi Amelianingsih untuk menyampaikan. Oke. Wah, nampaknya kalian semua sangat bersemangat nih terkait pembelajaran hari ini. Jadi, persediaan itu merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki dengan dibeli lalu dijual dengan tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, lalu persediaan itu dibedakan menjadi 2, menurut PSAK nomor 14 dan juga menurut jenis persediaan. Nah, persediaan itu memiliki 2 sistem, yaitu sistem periodik dan perpetual, di mana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualan, perusahaan itu harus mengetahui berapa persediaan awal, pembelian bersih, dan juga persediaan akhirnya. Nah, untuk menentukan kepemilikan terkait barang, perusahaan itu harus mengetahui beberapa jenis kepemilikan barang. Oke teman-teman, jadi demikianlah kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman semuanya. Dan bagi tim yang kalah, Ibu harapkan jangan patah semangat, tetap junjung tinggi sportivitas, dan jangan lupa untuk selalu belajar.
Walaupun kondisi kita seperti ini, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ada niat untuk belajar. Nah, sebagai oleh-oleh nih kepada teman-teman semua, silakan untuk di-scan barcode Ibu itu tadi ya. Sudah Ibu tampilkan, silakan di-scan, lalu dikerjakan secara mandiri. Silahkan ditulis di kertas folio. Jangan lupa sertakan nama NIM offering, hari, tanggal, dan juga mata pelajarannya ya. Lalu, jika sudah silakan di-scan, lalu dikirimkan ke link Google Drive. Link Google Drive ini yang sudah Ibu kirimkan di awal pertemuan, jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Batas pengumpulan terakhir adalah besok hari Minggu ya, jam 8 pagi. Ibu tunggu dalam format PDF. Oke teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Oh tidak, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan untuk menulis pertanyaan kalian dan juga evaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini di WhatsApp grup ya. Setelah ini Ibu akan mengirimkan terkait spreadsheet, di mana kalian bisa mengajukan pertanyaan di situ, dan juga Ibu akan mengirimkan Google Form terkait evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat teman-teman semua, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka, dan kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian penjelasan dari Ibu di pagi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada teman-teman semuanya. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. See you.